Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tristan Fauzia Kasih, kelas 10-8 dari SMA Negeri 5 Bekasi. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Ketua RT 001 RW 17. Saya Andrianto Arif. Bapak Andrianto Arif. Tentang pengolahan sampah yang berjudul dampak sampah bagi manusia. Pertanyaan yang pertama, apa dampak negatif yang disebabkan oleh sampah bagi manusia? Dampak negatifnya banyak sih. Yang pertama pasti pencemaran lingkungan ya, dampak negatifnya itu bisa dalam bentuk sampah menumpuk, nanti bisa ke udara, pencemaran udara. Nah, lebih parahnya lagi ya yang sering terjadi saat ini, apalagi musim hujan, yaitu banjir. Ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana cara mengurangi sampah plastik? Kalau di kita, sampah itu kan diambilnya dari Pemda. Jadi kita memberikan seperti pemberian kepada Pemda itu untuk kita bayar nih Pemda, dan Pemda nanti setiap minggunya diambil seperti itu. Jadi mereka yang mendaur ulang kalau untuk di wilayah kita seperti itu. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana caranya untuk mengatasi masalah sampah yang semakin hari semakin menumpuk? Yang pertama sih dari kesadaran kita sendiri sebenarnya. Ya. Dari hal yang kecil lah, kita buang sampah ya jangan sembarangan, jangan di kali seperti itu. Lalu juga kalau misalnya kita sendiri ya buang sampahnya aja kita nggak peduli gitu, ya pasti dampaknya yang tadi saya bilang tadi, yaitu banjir, lalu juga sampah menumpuk, akhirnya arus airnya itu tidak jalan, nah itu menyebabkan banjir juga. Jadi kalau dari lingkungan RT 01 sih saya rasa dari RW-nya pun sudah diberikan informasi bahwa untuk pembuangan sampah itu setidaknya jangan pernah dibuang di sungai atau di kali seperti itu. Jadi kita juga memperhatikan warga di sini ya, menghimbau agar untuk pembuangan sampah itu tidak dibuang ke kali, karena kita setiap minggunya pasti akan mengambil sampah itu dari Pemdanya. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Sampah yang tidak ditangani dengan serius akan menimbulkan masalah. Bagaimana untuk menyadarkan orang yang suka membuang sampah sembarangan? Kalau dari rukun warga di RW 17 juga kita ada himbauan sih, memberikan selembaran bahwa ikut berpartisipasi untuk menjaga lingkungan, yaitu paling tidak membuang sampah di kali, itu salah satunya. Bila masih tetap ada yang melakukan hal seperti itu, nanti rencananya sih akan ada semacam sanksi lah atau teguran seperti itu. Oke. Lanjut pertanyaan kelima, apakah masyarakat RT 001 pernah mengadakan acara daur ulang sampah yang dapat menjadi suatu barang yang bermanfaat atau barang yang dapat dijual? Untuk saat ini sih belum ada sih untuk hal seperti itu, tapi itu mungkin bagus juga sih untuk kedepannya, mungkin bisa dilakukan. Kita sosialisasikan, kita membersihkan atau sampah-sampah yang bisa didaur ulang untuk kita manfaatkan untuk dijual kembali. Bagus juga sih. Ya sudah, terima kasih Pak. Itu aja. Iya. Dan perbincangan saya dengan Pak RT, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia.
Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan tanpa diapa-apakan lagi. Dari hari ke hari, sampah itu terus menumpuk dan terjadilah bukit sampah seperti yang sering kita lihat. Sampah yang menumpuk itu sudah tentu akan mengganggu penduduk di sekitarnya. Selain baunya yang tidak sedap, sampah sering dihinggapi lalat dan juga dapat mendatangkan wabah penyakit. Sampah menurut WHO, World Healthy Organization, sampah merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah sudah menjadi sebuah permasalahan yang begitu kompleks dan besar. Tingkat pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang buruk memunculkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pemanasan global hingga skala lokal seperti banjir. Banjir kini menjadi kasus bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia. Mulai dari kegiatan alam itu sendiri hingga perbuatan manusia yang merusak ekosistem. Pada dasarnya, banjir yang disebabkan oleh perbuatan alam itu sendiri hampir tidak bisa kita kontrol. Contoh yang paling mudah adalah curah hujan yang tinggi. Namun, banjir yang disebabkan manusia dan bisa dikontrol justru menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir. Salah satu perbuatan manusia yang sering mudah kita temukan adalah akibat buang sampah secara sembarangan. Tumpukan sampah kecil biasanya akan mudah terbawa dan terakumulasi di laut, sehingga menyebabkan banjir. Berbeda halnya ketika sampah dalam jumlah kecil yang dibuang setiap hari dan dilakukan oleh semua masyarakat sekitar kali. Hal tersebut bisa menyebabkan penumpukan di dasar kali. Tumpukan sampah di kali ini akan mengakibatkan permukaan air kali menjadi lebih tinggi sejalan dengan jumlah sampah yang jatuh ke dasar kali. Ketika permukaan perairan lebih tinggi dibandingkan permukaan tanah, maka luapan tersebut akan memasuki permukiman penduduk sehingga menyebabkan banjir. Sederhananya, jika kita memasukkan batu ke dalam botol yang berisikan air penuh, maka permukaannya akan tumpah. Hal
Hal tersebut juga berlaku untuk perairan kali. Ketika sampah menumpuk di dasar, maka permukaan air akan lebih tinggi dan tumpah ke permukaan penduduk yang lebih rendah. Bencana banjir memiliki dampak negatif, terutama dalam permukiman warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Ibu Wuri akan menanyakan tentang dampaknya banjir. Pertanyaan pertama, sebagai warga yang rumahnya terdampak banjir, apa persiapan Ibu untuk antisipasi datangnya banjir? Itu ada alatnya tuh di situ, mau diunjukin. Ya nanti saya tunjukin ya. Nih pakai dam nih, alatnya nih pakai triplek ini nih. Pakai triplek, terus pakai alat tuh, alatnya kan sore habis kebanjiran nih. Sampai setumpukan ini nih alat untuk nyelip-nyelipin ke itunya kan, ke tempat damnya. Persiapannya itu. Oh, persiapan banjirnya Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, Iya. ketika banjir, Ketinggian airnya bisa mencapai berapa meter, Bu? 1 meter. Sampai segini nih, dulu sampai kerendam semua pakaian, Oh, kasur. Kerendam, akhirnya sampai di laundry. iya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, adakah bantuan dari warga dan RT setempat? Kagak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Terus pertanyaan selanjutnya, untuk air sumur, adakah perubahan sebelum banjir dan sesudah banjir? Nggak ada. Nggak Tetap ada. bening airnya. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana saran Ibu kepada orang yang suka membuang sampah ke solokan? Ya sekarang kan dari atas tuh, jadi orangnya ya pada bandel-bandel, asal mau buang aja udah gedung pisang lah. Iya. Udah, bermacam-macam deh pokoknya sampai mampot. Ibu kadang-kadang bayar tukang. Kalau nguliin sampai 100.000. Ya gitu, biaya sendiri. Ya udah, sekian Bu pertanyaan saya. Udah, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. banjir yang sampai ke jalan raya disebabkan meluapnya volume air akibat melebihi kapasitas kali tersebut. Bisa diakibatkan oleh tersumbatnya aliran kali karena sampah yang dibuang ke perairan. Banjir yang meluap sampai jalan raya dapat menimbulkan kemacetan atau susahnya kendaraan untuk lewat, sampai-sampai kendaraan mati karena menerobos banjir. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks